Aku sudah bersama ibu-ibu dari Dusun Pongangan, Kecamatan Kaloran, Temanggung. Ibu-ibu inilah yang biasa mengolah buah mojo. Sebenarnya dari dulu buah mojo sudah sering dimanfaatkan jadi berbagai makanan. Tapi sekarang sudah jarang orang yang tahu. Jadi sebenarnya buah mojo ini masih family dengan jeruk. Makanya yang besarnya hampir mirip dengan jeruk Bali. Namun yang membedakan, kulit dari buah mojo ini semakin tua bakal mengeras seperti ini. Tuh, keras banget. Saking kerasnya kulit mojo yang sudah tua bisa menyerupai batok kelapa loh. Motongnya harus dengan pisau besar yang sangat tajam. Walaupun masih satu keluarga dengan jeruk-jerukan, buah mojo ini isinya tidak berbulir seperti buah jeruk ya. Bagian daging dan biji justru mirip dengan labu atau jambu biji. Seluruh bijinya tersebar tak beraturan di semua daging buahnya. Oh iya, sebelum diolah, buah mojo ini harus difermentasi. Soalnya sebagian orang tidak bisa mengkonsumsi buah ini dalam keadaan segar. Nah, jadi banyak yang bilang bahwa rasa buah mojo ini pahit, terutama untuk yang masih muda ya Bu ya. Nah, ini saya mau cobain yang udah tua. Rasanya seperti apa? Sepahit sama yang muda. Untuk rasanya sendiri itu ini agak lebih ke sepet-sepet gitu ya Bu ya. Iya. Nah, ini rasanya sepet tapi ada sedikit asemnya. Nah, cara fermentasinya sederhana wae kok. Setelah dikupas, cukup keluarkan isinya, termasuk daging buah, biji dan airnya. Kemudian masukkan dalam wadah tertutup dan simpan dalam waktu yang cukup lama. Saat disimpan, semua getah yang ada yang membuat rasa buah mojo sepet hilang ya. Belum lagi proses fermentasi membuat rasanya jadi lebih manis. kira-kira dimpun dados kan apa Bu? Nah, ini Wah, dados hitam ngeten yuk. Oh, jadi hitam seperti marahnya Bu ya. Ini kurang lebih berapa hari Bu? 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari. Nah, ini hasil dari proses fermentasi. Yaitu buah mojo yang sudah disimpan kurang lebih selama 3 sampai 5 hari. Jadinya seperti ini. Warnanya jadi hitam ternyata. Tuh. Hitam Kak. Nah, ini. Nah, hasil dari fermentasi inilah yang akan diolah jadi campuran berbagai makanan. Coba. Wah, pas banget. Mbak Lala dan ibu-ibu lainnya lagi nyiapin bahan buat bikin gandos. Kata ibu-ibu di sini, sari buah mojo bisa jadi bahan campurannya loh. Kue khas Jawa Tengah ini bentuknya mirip dengan kue pancong di Jakarta atau kue rangin kalau di Surabaya. Bahan dasarnya menggunakan tepung beras yang dicampur dengan santan. Ada juga irisan kelapa muda untuk tambahan toppingnya. Bagianku sih masih berurusan dengan buah mojo ini yo. Bagian air atau sari mojonya ini yang akan dijadikan campuran gandos. Makanya hasil fermentasi buah mojo yang sudah menghitam harus aku peras sampai semua airnya keluar. Sari mojo nih Bu. Ini ya. Nah, ini hasil fermentasi mojo ini bisa dijadikan untuk campuran bahan olahan makanan apa aja Mbak ya. Salah satunya gandos. Nah, nantinya ini bakal memberikan sensasi pada rasa dan warnanya. Kita tuang gitu. Untuk adonan gandosnya, pertama kocok dulu telur, kemudian tambahkan gula dan santan. Sebenarnya selain mirip dengan kue pancong dan rangi, kue gandos juga mirip dengan kue pukis. Bedanya kalau pukis menggunakan tepung terigu, kue gandos ini menggunakan tepung beras yo. Oh iya, selain menggunakan santan, ada juga tambahan parutan kelapa yang belum diperas. Waiki yang membuat gandos jadi lebih gurih nantinya. Terakhir tambahkan sari mojo yang berwarna hitam ini. Warnanya jadi coklat hitaman yo.
Oh iya, kalau membuat gandos dengan tambahan sari buah mojo ini, gulanya jangan terlalu banyak yo, biar rasa dari sari buah mojo lebih terasa. Sip, wis kabeh iki. Yuk Mbak Lala, kita panggang kue gandosnya. Cetakan yang digunakan untuk membuat gandos sama dengan kue-kue panggang lainnya yo. Bentuknya setengah bulan. Sebelum dipanggang, panaskan dulu cetakannya. Jadi lebih cepat matang dan kue gandos tidak lengket ke cetakannya. Setelah hampir matang, tambahkan potongan kelapa muda. Ini yang jadi ciri khas gandos yang membedakan dengan kue-kue lainnya. Tinggal tunggu sebentar dan siap disantap. Mbak, minta nih. Iya. Loh, Cik, stok kas. Nah, ini gandos yang udah matang. Untuk dari segi visualnya, gandos yang dicampuri dengan mojo, warnanya itu cenderung kecoklatan seperti ini. Nah, tadi setelah saya cobain rasanya, itu agak ada asam manisnya gitu. Oh, tapi ada gurihnya karena ada parutan kelapanya. Mbak. Iya. Wah, mantap ya Mbak Lala. Ternyata sari buah mojo enak juga dicampur ke kue gandos seperti ini. Yuk, makan lagi Mbak Lala. Tapi dari tadi udah ngolah buah mojo. Pada tahu nggak sih bentuk pohonnya kayak gimana? Oh, ini, kita ini. Aku dan Mas Gati mau cari pohon mojo dulu ya. Katanya ada beberapa pohon yang buahnya besar-besar. Cuk wakai masih buah-buah. Ini pohon yang kita cari, yaitu pohon mojo. Nah, bahkan nama mojo ini menjadi inspirasi kerajaan terbesar yang pernah ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Mojopahit. Tapi apa benar sih rasanya pahit? Kita petik dulu. Banyak yang bilang kalau buah mojo ini sering dikaitkan dengan nama Kerajaan Majapahit yo. Konon Raden Wijaya sang pendiri kerajaan menerima sebidang tanah di daerah Tarik. Nah, saat membangun daerah itu, ada anak buahnya yang memakan buah mojo ini. Kebetulan buah yang dimakan rasanya pahit, makanya daerah itu disebut Mojopahit. Oh iya, ada beberapa jenis buah mojo yo. Ada yang ukurannya kecil dan ada yang bisa sampai sebesar ini. Tanaman yang semampu tumbuh dalam lingkungan ekstrim ini buahnya akan berubah jadi kecoklatan saat hampir masak. Nah, sekarang udah pada tahu toh bentuk pohon buah mojo seperti apa? Lain kali kalau lihat titip yo, biar diolah jadi berbagai makanan. Wes oke lho, cukup. Turun wes cukup, Mas. Wes tak mudun. Sari buah mojo bisa juga loh kita jadikan campuran bumbu masakan khas Temanggung, yaitu empis-empis. Nah, saat ini kita lagi persiapan memasak salah satu makanan khas asli Temanggung, yaitu empis-empis ya Bu ya. Iya. Nah, dalam empis-empis itu harus ada ini tempe bongkrek. Bongkrek. Nah, ini bahannya itu dari kacang tanah, iya. kacang tanah yang
sudah agak busuk ya Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya kita bakal masak jadi empis-empis. Yang wajib ada dalam empis-empis adalah tempe bongkrek ini ya. Di Temanggung, tempe bongkrek menggunakan kacang tanah sebagai bahan utamanya dan dibiarkan sampai hampir membusuk. Nah, aroma tempe yang sudah semangit inilah yang justru dicari. Yuk Bu, udah dimasak empis-empisnya, udah lapar saya. Pertama, tumis irisan bawang merah dan bawang putih. Kemudian masukkan juga bumbu rempah yang kasar seperti lengkuas, serai, salam, dan daun jeruk. Kemudian masukkan juga irisan cabai hijau yang sangat banyak. Nah, sari buah mojo ini yang kita tambahkan juga sebagai pengganti air asam. Rasanya kan sama-sama asam toh. Hehehe. Setelah itu baru masukkan santan yang banyak juga. Pokoknya serba wakeh yo. Setelah itu baru deh masukkan tempe bongkrek, tahu, dan teri yang sudah digoreng. Jadi ciri khas dari empes-empes ini menggunakan cabai hijau yang sangat banyak ya Bu. Banyak. Ini banyak sekali. Dan ini juga ada kuahnya. Kuahnya ini banyak. Nah, ini kita tunggu sampai meresap. Ini ciri khasnya jadi agak nyemuk-nyemuk gitu. Ayo Bu. Hampir semua bahannya gampang menyerap air, jadi nggak perlu terlalu lama yo nunggu kuah santannya surut. Paling sekitar 10 menit. Nah, kalau santannya sudah surut dan semua bahan sudah empuk, berarti empis-empisnya yo siap disantep. Duh, wis ora sabar ki. Perutku udah bunyi ya dari tadi. Tak coba dulu ya, nanti aku ceritain rasanya. Bu, cobain dulu Bu. Pedes Bu. Sesuai dengan ciri khasnya, empes-empes ini rasanya tuh pedes banget. Serius ini pedes banget, punya sampai grobes ya Bu ya. Iya. Nah, selain ciri khasnya yang pedes, empes-empes juga mempunyai aroma yang khas banget, yaitu ada ini Bu ya, tempe bongkrek. Aromanya itu kerasa banget di sini. Pedes Bu. Aroma yang sangat kuat dari tempe bongkrek setelah dimasak justru bikin sedep yo. Belum lagi tambahan sari buah mojone. Jadi pedas-pedas seger rasanya. Diandeme pol iki. Wah. Ayo, coba aku lagi ngerebus apa? Bukan mie instan loh. Gini-gini aku jago masak karena biasa bantuin ibu-ibu. Bu, keongnya rebus ya. Jadi aku lagi rebus keong untuk dimasak jadi oblok-oblok. Kebetulan di desa Tegowanuh, kecamatan Kaloran, Temanggung, ada banyak banget keong sawah seperti ini. Sebelum dimasak, keong ini harus direbus dulu yo, sampai mateng. Selain itu, tujuannya direbus juga untuk mempermudah mengeluarkan keong dari cangkangnya. Nah, jadi untuk merebus keong ini ada tekniknya sendiri, yaitu dengan merebusnya dengan air yang dingin. Kalau direbus langsung pakai air yang panas, itu keongnya bakal susah keluar. Dia bakal nutup cangkangnya rapat-rapat. Nah, itu yang bikin susah. Nah, kita tunggu dulu ya sampai mendidih. Kalau keong dimasukkan sejak air masih dingin, saat air memanas, keong akan berusaha keluar dari cangkangnya. Makanya lebih mudah dikeluarkan saat matang. Tapi kalau keong langsung dimasukkan ke dalam air panas, secara otomatis dia akan menutup cangkangnya cepat-cepat. Soalnya kaget. Nah, ini yang menyebabkan keong susah dikeluarkan dari cangkangnya. Sip, wes matang nih keong nih. Saatnya aku congkel untuk mengeluarkan keong dari cangkangnya. Cuman Bu, mau pindah ini Bu. Oh, jadi gampang kan ngeluarin keongnya? Oh iya, jangan diambil semua yo. Buang bagian kotorannya yang berwarna hitam. Bagian telurnya juga. Sebenarnya bagian telur bisa dimakan dan rasanya enak.
Tapi telur keong mengandung protein tinggi yo, sering bikin pusing. Wes rampung iki keonge. Saatnya menyiapkan bahan-bahan lainnya untuk dimasak. Ini keong yang udah kita rebus tadi, mau kita masak jadi oplo-oplo. Nah, dalam oplo-oplo itu ada ciri khasnya, yaitu kencur sama nih parutan kelapa. Parutan kelapa ini tapi nggak dibikin santan, tapi langsung dimasak ya Bu ya. Nah, ini ciri khasnya. Masak oplo-oplo udah pasti butuh parutan kelapa yang banyak. Selain itu ada juga bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, garam, kencur, dan jahe. Nah, keong yang sudah direbus dan dibersihkan tadi aku potong-potong dulu biar lebih tipis ya. Selain biar mudah makannya, tujuannya biar bumbunya lebih mudah terserap. Selain bumbu yang dihaluskan ada juga bumbu yang diiris-iris ya, yaitu cabai besar ini nih. Oh iya, oblok-oblok keong ini juga bisa ditambah dengan bahan lain yo, seperti tempe ini. Karena pada dasarnya tempe bisa disatukan dengan makanan apapun termasuk dengan oblok-oblok. Sip, wis rampung kabeh iki persiapane. Saatnya dimasak ya Bu. Pertama panaskan air dulu sampai mendidih. Kemudian masukkan bumbu halus. Masukkan juga bumbu lain seperti salam, sereh, dan lengkuas. Setelah itu masukkan keongnya biar lebih empuk teksturnya. Nah ini yang jadi ciri khas oblok-oblok, parutan kelapanya langsung dimasukkan. Terakhir baru tambahkan campuran tempenya. Jangan lupa cabai yang sudah diiris juga, sengaja dimasukkan belakangan biar masih segar ya saat dimaem. Jadi cara masak oblok-oblok ini hampir mirip dengan memasak sayur lodeh. Jadi semua bumbu ini nggak ditumis, tapi langsung direbus ya Bu ya. Direbus jadi satu, termasuk parutan kelapa ini. Nah ini yang bikin gurih. Bedanya kalau sayur lodeh yang dipakai adalah santannya yo. Sedangkan kalau oblok-oblok ini langsung pakai parutan kelapa yang belum diperas. Tinggal tunggu sebentar sampai semua rasa menyatu dengan sempurna. Wah, wis keluyuan ya perutku. Saatnya makan rame-rame. Ya Bu. Oblok-oblok sebenarnya adalah makanan khas Temanggung yang menggunakan campuran berbagai jenis bahan makanan. Mulai dari sayur, tempe, dan yang lainnya. Jadi bisa dikreasikan sendiri yo. Nah setelah saya cobain, oblok-oblok keongnya ini pedasnya dapet banget. Untuk keongnya, teksturnya tuh dia kenyal, itu hampir mirip sama kikil ya. Untuk gurihnya, ini dapat banget karena pengaruh sama parutan kelapa ini. Nah, Aisyah, ini tinta nih yo. Ini paling nikmat karena kita nikmatin bersama-sama di sini. Wah, ayo tinta nih. Seger banget ya rasanya, apalagi cara masaknya tanpa ditumis sama sekali. Langsung direbus semua sampai matang. Rasanya jadi seger-seger gimana gitu. Di sekitar desa Tegowano ini ada rawa yang cukup besar. Nah, kata anak-anak, kalau mau cari keong sawah di sini tempatnya. Ayo, lah is ngokas yang ngendi biasa nih? Dek ini, oke. Oh iya, ngoklek ya. Nah sekarang saya lagi ditemenin sama anak di sini mau cari keong untuk dimasak. Nah biasanya keong itu banyak ditemukan di tempat-tempat air yang seperti ini, seperti sawah dan ini embung-gembongan ya. Nah sekarang kita mau cari dulu. Ayo gelasnya Kak ya. Di desa ini ada rawa yang cukup besar. Masyarakat di sini sering menyebutnya sebagai rawa gembongan. Nah, saat air di danau atau embungnya cukup banyak, biasanya sawah yang ada di sekelilingnya juga terendam air.
Lah iki yang menyebabkan banyak daerah berawa di sini. Keong yang kita cari ukurannya cukup besar ya. Kene Cang, ngirmu untuk karung. Di delok. Bos gede ngene sapa iki? Paling gede. Aku. Elek iki cilik amene. Oh iki gede. Gede-gede. Oh ya, ini lebur kene. Nah, jadi sebenarnya keong kita cari ini hampir mirip dengan keong mas yang ada di sawah seperti ini. Nah, tapi nggak hanya di sawah, tapi di sini tuh juga banyak banget. Yang penting tempat yang berair seperti rawa seperti di sini nih. Nah, ini sentoke ya. Ayo saiki dimasak. Ayo, melu aku. Ayo. Masak sing enak ya. Bukan cuma jadi oblok-oblok yo, warga desa Teguwanuh, Kecamatan Kaloran, Temanggung ini biasa mengolah keong sawah jadi berbagai macam makanan. Jadi saking banyaknya keong di rawa Gimbongan ini, masyarakat sini sering memanfaatkannya untuk jadikan bahan makanan. Salah satunya oblok-oblok keong. Nah, tapi masih banyak lagi. Salah satunya keripik ya Mbak ya? Iya. Ya, selain keripik, kali ini kita mau bikin sate dengan bumbu ketumbar. Sebenarnya sate keong yang akan kita masak mirip dengan sate lain pada umumnya. Hanya saja yang membedakan adalah bumbu ketumbarnya yo. Keong yang sudah dipotong kecil-kecil kemudian ditusuk dengan bambu yang sudah dipipihkan. Nah, buat bumbunya selain ketumbar ada juga bawang merah, garam, dan gula. Semuanya dihaluskan jadi satu yo. Sebelum dibakar, keong yang sudah ditusuk olesi dulu dengan bumbu ketumbar yang sudah dihaluskan, kemudian dibiarkan sampai meresap. Sekilas jadi mirip sate Marangi yang ada di Purwakarta. Hanya saja sate keong bumbu ketumbar ini tidak terlalu banyak rempah. Worship, saiki saatnya dibakar. Kebanyakan sate keong seperti ini harus direbus dulu keongnya, baru dibakar lagi. Biar lebih empuk dan matangnya sempurna yo. Kalau langsung dibakar tanpa direbus biasanya terlalu keras dagingnya. Apalagi untuk keong yang besar-besar seperti ini. Wah, ambune enak tenan iki. Wis gak sabar pengen ngicip. Ayo Mbak Nisa, cepet bakar satenya biar cepet bisa makan. Bu, Nah ini nih, sate keong bumbu ketumbar yang sudah matang. Tak coba dulu ya lur. monggo Bu, mari Bu. Ayo Mbak. Nah, oh. Setelah saya cobain, sate keong ini rasanya itu gurih dan kenyal Bu, teksturnya itu kenyal sekali. Dan bau amisnya pun udah nggak kecium lagi karena tadi ada bumbu ketumbarnya Bu ya, kita pakai bumbu ketumbar. Rasanya nikmat banget karena kita nikmatnya di pinggir rawa tuh. Wes pokoknya gua anteme pol. Wah enak tenan. Temanggung yang terletak di dataran tinggi ini memang cocok buat bertanam sayur mayur. Nah, gak heran kalau banyak masakan yang menggunakan campuran berbagai sayuran yo, termasuk nasi.
sekarang mau bikin nasi gono, salah satu masakan khas asli Temanggung. Dan sekarang lagi proses ngaron. Ini tadi ditambahin sedikit brambang goreng sama daun salam, itu agar aromanya itu harum. Tapi masih banyak lagi nanti campurannya. Sekarang diaron dulu. Sekarang aku, Mbak Vistra dan Bu Sri mau nyiapin bahan-bahan lainnya, seperti sayur dan bumbu-bumbunya. Bumbunya sangat sederhana kok, cukup haluskan bawang putih, cabai, gula, dan garam. Selain itu ada parutan kelapa yang akan dicampurkan dengan bumbu uleknya. Kalau aku kebagian motongin sayur-sayurannya dulu yo. Jadi nasi gono itu campuran antara nasi dan berbagai macam sayuran. Ada juga ikan juga ya, bisa ditambahkan. Tapi yang wajib ada yaitu ini, daun lembayung dan jenis-jenis kacang-kacangan seperti ini. Tapi bisa ditambahkan banyak lagi campuran ya Bu ya. Tapi sekarang kita mau bikin dulu nih. Ada yang menggunakan kacang merah, kacang panjang, atau jenis kacang polong lainnya. Pokoknya sayuran yang harus ada dalam sego gono adalah daun lembayung dan kacang-kacangan. Tapi kalau mau ditambah sayuran lainnya, ya enggak apa-apa. Malah makin enak. Bumbu halus sama parutan kelapanya wis dadi iki. Saiki campurkan keduanya yo, aduk sampai merata. Ini Mak. Oke. Oh iya, sebelum dicampur dengan nasinya, bumbu kelapa ini harus ditumis terlebih dahulu, biar lebih gurih rasanya. Selain itu, juga biar bisa bertahan lebih lama. Oh iya, sayur-sayuran yang berwarna hijau juga ditumis sebentar sampai layu, biar bumbunya juga ikut meresap. Yuk Mbak Vistra, kita aduk dulu biar rata. Sip, nasi yang diaron sudah setengah matang. Sekarang kita campurkan dengan bahan-bahan lainnya yuk. Semuanya dicampurkan secara bersamaan yo. Mulai dari nasi aron setengah matang, bumbu kelapa, dan sayur yang sudah ditumis. Kemudian tambah juga sayur-sayur tambahan yang udah seger nih. Wis, waduk kabeh pokoknya. Wah, setengah matang aja aromanya udah bikin ngiler gini ya. Sabar sih, masih harus dikukus lagi sampai nasi bener-bener mateng. Tenang, nggak lama kok, paling cuma 15 menit. Oke. Wes mateng iki, yuk Mbak Vistra, Bu Sri, monggo didahar bareng-bareng. Nama sego gono berasal dari kata ono alias saonone. Artinya seadanya. Karena apa aja bahan yang ada dicampurkan jadi satu ya. Mantap. Oh, namanya Mbak. Jadi sebenarnya untuk nasi gono ini hampir mirip dengan nasi liwet. Bedanya di sini tuh lebih banyak variasinya. Ada sayur-sayurnya juga, terus ada kacang-kacang juga. Dan yang bikin gurih nih banyak parutan kelapa. Mak, habis nih Mak. Ya. Nggak cuma sayur dan bumbunya yang berasa, nasinya juga ikut berasa gurih loh. Lawang dimasak dengan bumbunya cukup lama. Oh iya, sego gono paling enak dihidangkan dengan ikan asin goreng, apalagi dengan ikan layur tipis seperti ini. Wis, ganteng bepol pokoknya.